dan kita akan masuk ke gugus fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang alkena, alkena, alkuna, dan aromatik benzen. Dan kemudian sekarang kita akan belajar alkohol dan ether. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berikatan antara C dengan O, ya. C dengan O dan H di sini ya. Dan C dengan O dengan C lagi. Nah, kita akan melihat ikatan C dengan O. Oke. Nah, ini adalah contohnya senyawa alkohol. Ada di mentol, vanilin, albutenol. Nah, terus kemudian ada etanol ya, teman-teman yang sudah tahu juga kan ya. Ada etanol, ada metanol, ada propanol, ada fenol yang kemarin kita sudah pelajari, ada etilen glikol, ada gliserol. Nah, itu ujungnya mereka punya gugus OH ya. Dan kita lihat dulu. Ini tata namanya, balik lagi seperti kemarin memang cukup ribet ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kalau kita punya suatu senyawa, propan, kalau garis lurus kan berarti kan prop ya, prop, an. Nah, E-nya ini diubah menjadi ol. Jadi jatuhnya propenol. Oke? Jadinya propenol. Contohnya. Dan kemudian untuk struktur senyawanya sama seperti yang kemarin, yang sudah saya jelaskan. Dan yang perlu kalian tahu adalah di alkohol itu ada primer alkohol karena atom karbonnya mengikat karbon satunya cuma satu di sini CH2, sementara gugus lainnya adalah H dan OH. Dan kemudian secondary alkohol di sini karbon yang berikatan dengan OH berikatan dengan CH2 dan CH3, dia berikatan dengan C 2 kali, dan kemudian tertiary alkohol dia berikatan dengan 3 karbon di sampingnya. Ya, untuk penamaan saya tidak akan memberatkan kalian. Silahkan coba kalian baca terlebih dahulu. Sama penamaannya, ada pakai D3, kayak diol, ada triol, itu ada sama seperti penjelasan aku sebelumnya, dan aku tidak memberatkan menitik beratkan di penamaan. Nah, terus kemudian yang mau aku titik beratkan adalah di sini, dia adalah sifat alkohol. Sifat alkohol itu memiliki interaksi hidrogen ya, antara alkohol dengan alkohol. Nah, kalau antara alkohol dengan alkohol ini punya ikatan hidrogen, maka hasilnya sangat kuat nih, antara alkohol dengan alkohol. Jadinya boiling point-nya sangat tinggi. Metanol punya boiling point 64,7, padahal dia cuma CH3 di sini berikatan dengan OH. Tapi karena dia punya gugus OH yang mampu berinteraksi dengan OH lainnya, gugus H ini akan berinteraksi dengan gugus O, dan gugus O akan berinteraksi dengan gugus H. Mereka memiliki mereka memiliki ikatan yang sangat kuat, intermolekuler yang sangat kuat, sehingga boiling point-nya itu butuh tinggi, 64,7, dan kemudian ketika alkohol ini memiliki interaksi ikatan hidrogen, maka bisa juga berinteraksi dengan air ya, yang di bawah sini. Alkohol ini bisa berinteraksi dengan air. Nah, karena ikatannya bisa berinteraksi dengan air, maka dia dapat larut di dalam air. Lihat ya, solubility-nya sangat larut di sini, infinity. Mereka ketika dimasukin di larut langsung miscible banget. Mereka tidak terpisah. Tapi semakin banyak karbon ke bawah ya, kita lihat di sini, water solubility-nya semakin berkurang nih, ya, semakin berkurang dengan meningkatnya jumlah atom karbon. Karena apa? Karena atom karbon itu memiliki interaksi hidrofobik. Nah, interaksi hidrofobik ini tidak mampu berikatan dengan ikatan hidrogen di dalam air. Makanya dia semakin sulit untuk larut di dalam air. Ya, ini adalah salah satu contoh penggambaran. Jadi senyawa alkohol yang mampu untuk memberikan efek antibakteri adalah alkohol yang paling maksimum di 1 andekanol. Andek adalah 11, maka atom karbon sampai atom karbon 11 yang berikatan dengan OH ini memiliki efek antibakteri yang maksimum. Tapi setelah itu, karena dia punya gugus hidrofobik yang terlalu banyak, maka dia kelarutannya susah dan kemudian dia penetrasi ke membran sel dari bakteri, itu jadi lebih sulit, maka dia tidak menjadi atau antimikrobial agent-nya
akan berkurang. Ini hasil penelitian ya. Nah, alkohol ini karena dia punya gugus OH, maka ada kemampuan dia untuk melepas hidrogennya. Karena O itu kan sangat suka elektron, jadi dia suka ngambil-ngambil punyanya hidrogen nih. Jadi dia memiliki kemampuan untuk melepas hidrogen ini, sehingga dia kita kenal dengan weak acid. Dan alkohol ini juga bisa menjadi posisi asam dan basa ketika dia berinteraksi dengan strong acid ataupun strong base. Saat dia jadi berikatan dengan strong acid, maka dia menjadi basa. Basa di sini sebagai agen basa dan membentuk alkylosonium ion. Ya, di sini. Ini adalah gugus alkylosonium ion dan kalian aku hanya memperkenalkan kalian, tidak perlu kalian hafalkan tapi kalian perlu kenal tentang alkylosonium ini. Dan kemudian ketika bereaksi dengan basa, maka alkohol ini akan menjadi asam, menjadi agen asam. Asam dan basa itu adalah interaksi mengikat hidrogen dan melepas hidrogen ya. Jadi kalau basa, dia akan mengambil hidrogen dari strong acid dan sebagai asam, dia akan memberikan hidrogennya dan dia akan membentuk alkoxide ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau dengar kata-kata alkylosonium ion dan alkoxide, teman-teman nggak bingung ya. Jadi kalau dibilang alkohol itu adalah asam lemah atau basa lemah, yang paling memungkinkan adalah dia asam lemah karena dia lebih suka untuk melepas elektron. Tapi kemampuan pelepasan melepaskan hidrogen, melepaskan proton lebih mudah dibandingkan dia harus mengikat proton lagi ya. Gitu. Nah, terus ini adalah contohnya, adalah reaksi alkohol. Kita tahu proses fermentasi dari gula di sini menjadi etanol, itu mereka bereaksi menggunakan enzim matik dan pada kondisi anaerob. Ini perlu digarisbawahi karena kalian bioteknologi juga. Proses gula menjadi alkohol ini adalah proses anaerob. Why? Nanti kita akan pelajari ya. Terus kemudian ada reaksi adisi nih untuk membentuk alkohol atau yang kalau industrial itu mereka menggunakan proses dari alkin ya, pakai alkin di sini dengan air dan bantuan H2SO4. Great. Nah, ini yang tadi. Kenapa alkohol itu harus direaksikan di anaerob? Karena kalau dia teroksidasi, dia akan membentuk aldehid dan karboksilik asid yang primer ya, alkohol primer. Kan etanol nih, nanti dia bisa berubah menjadi aldehid di sini. Yang kita pengen minum kan etanol nih, dari wine ataupun dari minuman beralkohol seperti vodka segala macam. Nah, dia kalau berinteraksi dengan oksigen, menambah oksigennya, jadinya dia terpecah ke aldehid dan karboksilik acid. Dan kemudian alkohol sekunder ketika bereaksi dengan oksigen, dia menjadi keton. Dan kalau tertiary, alkohol berinteraksi dengan oksigen, karena tidak cukup adanya hidrogen di sini, karena kan kalau oksidasi adalah pelepasan hidrogen, ya. Kalau penangkapan hidrogen adalah reaksi reduksi, ya. Nah, ketika dia tidak cukup hidrogen di sini, berarti dia tidak dapat teroksidasi lagi nih, tertiary alkohol. Nah, di sini ini adalah poin penting. Alkohol itu kenapa harus ditutup dan ditutup rapat karena kalau mereka berinteraksi dengan oksigen yang ada bukan etanol yang kita dapatkan, tapi malah cuka di situ ya. Cuka yang kita dapatkan karena strukturnya jadi karboksilik acid. Dan sebenarnya uh, berbahaya banget nggak sih alkohol itu berubah menjadi acetic acid? Malah itu dibutuhkan tubuh kita. Jadi kalau kita minum ya, minum alkohol, itu CH3CH2OH atau etanol akan dehidrogenasi atau dioksidasi. Alkohol nama enzimnya adalah alkohol dehidrogenase. Dia akan dipecah menjadi asetaldehid. Dan asetaldehid ini di tengah-tengah warna hijau dan warna kuning ini, asetaldehid ini akan kemudian dioksidasi lagi menjadi acetic acid. Acetic acid ini akan masuk ke dalam sistem, ada yang tahu? Siklus Krebs ya. Nah, siklus Krebs ini akan menghasilkan timbunan lemak. Nah,
Coba kalau kita lihat dari strukturnya ini, alkohol menjadi asetaldehid dengan bantuan alkohol dehidrogenase ini membutuhkan NAD dan menjadi NADH. Nah, NAD ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk pemecahan glukosa atau glikolisis. Jadi kalau teman-teman, perhatiin ya, misalnya ada yang bilang kalau minum alkohol itu, eee, jadinya buncit gitu. Nah, buncit itu dikarenakan sistem yang dibentuk adalah pembentukan lemak, bukan pembentukan, atau pemecahan glukosa. Jadi semakin banyak nih yang ditimbun. Jadi arahnya karena, oh kebanyakan alkohol di dalam tubuh, jadi tubuh akan berusaha untuk memecah alkohol ini menjadi, asetaldehid, acetic acid, seperti itu. Dan alkohol ini kalau sudah kebanyakan di dalam hati, dia akan lolos dari hati dan kemudian masuk ke otak, dan kemudian mereka akan menutup jaringan syaraf di otak, dan kemudian terjadilah kita tidak bisa mengontrol diri kita, kemudian kita bisa ada pemicu hormon yang meningkatkan rasa senang kita, jadinya kita jadi lebih senang, tapi nggak bisa mengontrol diri kita, itulah yang kita kenal dengan hangover, ya. Nah, tapi dampak buruknya asetaldehid ini dapat menyebabkan, kerusakan hati ya, terjadi mutasi, DNA mutasi segala macam yang bisa menyebabkan HCC ini, atau cancer, liver cancer ya, di sini. Hepatocellular, carcinoma. Di sini ada pengaruh besar dari asetaldehid di dalam hati. Oleh karena itu jangan sering-sering minum alkohol karena dapat merusak, fungsi hati kita dan bisa membuat kita tambah gendut, gitu ya.